satu witir yang kita laksanakan dibandingkan dengan hadiah kendaraan terbaik, maka di sisi Allah bagi kita sebenarnya terbaiknya adalah salat witir itu. Innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, yuhibbul witra, dan Allah menyukai yang ganjil. Jumhur mazhab fikih yang lainnya mengatakan salat witir itu adalah salat sunat muakkad, salat sunat yang dikuatkan agar tidak ditinggalkan hendaknya bagi yang mampu dari kaum muslimin. Sedangkan Abu Hanifah dan mazhab Hanafiyah sampai sekarang masih mengatakan salat witir itu adalah wajib. Bahkan ini wasiat dari sahabat Nabi, salat witir itu lebih baik sebelum tidur salat witir terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mana ayat yang dianjurkan untuk salat witir tadi? Yang pertama, hendaklah dibaca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-A'la, iaitu Sabbih isma rabbikal a'la, sampai selesai tentunya. Kemudian pada rakaat kedua dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat ketiga dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad, atau ditambah dengan Al-Mau'udzatain. Mau'udzatain yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yusra al-qunut fil witri fi jami'i sunnah. Dianjurkan membaca kunut pada witir dalam semua keterangannya. Ada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat witir ini. Kita bacakan hadis tentang beberapa fadilah salat witir itu. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya salat witir itu khairum min humurin ni'am, lebih baik daripada onta yang berwarna merah. Ya, ini sering kita dengar onta warna merah itu sebagai sebutan terhadap kendaraan yang terbaik di zaman Nabi SAW. Dan di zaman sekarang onta itu juga mahal. Jadi kalau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita sehari-harian, bisa juga diartikan lebih baik daripada kendaraan yang terbaik. Sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha amaddakum bis salatin hiya khairum lakum min humurin na'im." Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik untuk kalian daripada humurun ni'am, lebih baik daripada kendaraan yang terbaik yang kalian miliki. Kemudian sahabat bertanya, apa sesuatu itu ya Rasulullah? Dan Rasul menjawab, al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajri, yaitu salat witir yang dikerjakan antara salat isya dengan terbitnya fajar. Yang kedua, hadis ini menyampaikan tentang fadilahnya lebih baik daripada kendaraan yang terbaik yang kita miliki. Artinya satu witir yang kita laksanakan dibandingkan dengan hadiah kendaraan terbaik, maka di sisi Allah bagi kita sebenarnya terbaiknya adalah salat witir itu. Tentu besar kebaikannya atau fadilahnya itu bisa kita saksikan nanti di akhirat. Kenapa salat witir itu lebih baik daripada kendaraan yang terbaik yang kita miliki. Yang kedua, hadis tentang kebaikan atau fadilah salat witir itu hubbullahi lil witri.
Allah mencintai yang witir itu, termasuk juga solat witir. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, ya ahlul Quran, wahai ahlul Quran, wahai umat muslim, utiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Kerjakanlah witir, berarti solat witir, dan termasuk juga yang lainnya, zikirnya witir, kemudian dan sesuatu yang dipilih antara witir dengan genap, maka pilihlah yang witir. Sebagaimana dalam hadis ini, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, yuhibbul witra, dan Allah menyukai yang ganjil. Termasuk juga solat ini, Allah Subhanahu wa taala menyukai solat witir karena Allah itu witir. Maksud solat Allah itu witir, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Kemudian juga muhafazatun Nabi ala solat witir. Bagaimana Nabi SAW menjaga solat witirnya. Di antara solat sunat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika beliau mukim, ketika berada di rumahnya maupun ketika safar dalam perjalanan, adalah solat witir. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil laili 11 rakaah yutiru minha biwahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam melakukan qiyamul lail sebanyak 11 rakaat, dan Nabi menutupnya dengan 1 rakaat solat witir. Fa idza faragha minha ittaja'a ala shiqqihil ayman. Apabila telah selesai solat tersebut, Nabi berbaring ke bagian kanannya, hatta ya'tiyahul muadzinu fayusalli rak'ataini khafifataini, sampai nanti ada muazzin azan, lalu Nabi solat 2 rakaat yang ringan. Kemudian juga wasiat Nabi SAW kepada para sahabatnya tentang solat witir tersebut. Di antaranya hadis dari Aisyah juga radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'tadilatun ala firashihi, fa idza arada ayyutira ayqadhani fa autartu. Nabi SAW itu jika sudah malam hari, beliau salat sedangkan saya tidur di dekatnya, di dekatnya. Dan ketika Nabi mau salat witir, Nabi membangunkan aku, kata Aisyah, lalu aku berwitir bersama Nabi SAW. Jadi Nabi tidak membangunkan Aisyah itu sejak dari awal tahajudnya, karena Nabi qiyamul lailnya panjang. Nanti ketika sudah mau witir, baru dibangunkan Aisyah untuk salat witir bersamanya. Sebagaimana juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ausani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amutu. Abu Hurairah mengatakan, telah mewasiatkan kepadaku sahabatku, maksudnya adalah Nabi SAW, tentang 3 rakaat yang tidak pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Tentang 3 perkara yang tidak pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Yang pertama adalah saumi thalathati ayyam min kulli syahrin, puasa sebanyak 3 hari setiap bulannya. Puasa apa namanya Bapak Ibu? Puasa Ayyamul Bait, pertengahan bulan, setiap bulan Qamariyah. Kemudian wassalatid duha, salat duha. Yang ketiga adalah wa naumin ala witrin, dan adalah salat witir. Ini beberapa yang ada dalam hadis Nabi SAW yang memotivasi kita untuk senantiasa melakukan salat witir, melihat dari pahalanya yang besar, kemudian penjagaan Nabi kepada
solat witir itu yang tak pernah atau hampir tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, sehingga ada yang berpendapat solat witir itu wajib. Sebagaimana di antara 4 mazhab itu, mazhab Abu Hanifah mengatakan hukum solat witir itu adalah wajib. Kenapa? Di antaranya karena Nabi tak pernah meninggalkan solat witir tersebut, dan juga hadis yang lain yang menjadi penguat daripada pendapat Abu Hanifah tersebut. Tapi pendapat ini tidak sama seperti pendapat jumhur ulama, jumhur mazhab fikih yang lainnya mengatakan solat witir itu adalah solat sunat muakkad, solat sunat yang dikuatkan agar tidak ditinggalkan hendaknya bagi yang mampu dari kaum muslimin. Sedangkan Abu Hanifah dan mazhab Hanafiyah sampai sekarang masih mengatakan solat witir itu adalah wajib. Jadi solat wajib itu ada ditambah dari 5 waktu menjadi tambah 1 waktu, yaitu witir. Kemudian di antaranya juga hadis dari Nabi SAW dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, innal witra laisa bihatmin ka salatikum maktubah. Ini bagi yang mengatakan, yaitu jumhur ulama, solat witir itu tidaklah wajib. Sebagaimana ini perkataan Ali bahwasanya solat witir itu tidak sama kewajibannya seperti solat wajib 5 waktu yang kalian miliki. Walakinna Rasulullah SAW autar. Tetapi walaupun begitu Nabi selalu melaksanakan solat witir. Dan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan solat witir itu wajib, menurut jumhur ulama pendapatnya lemah dalam segi atau menurut pandangan para ulama yang lainnya. Dan ada perdebatan yang oleh para imam tentang solat witir yang diwajibkan menurut mazhab Abu Hanifah itu. Intinya adalah mereka berpendapat lebih kuat adalah solat witir tidak wajib, karena solat yang wajib itu sebagaimana yang ma'ruf sesama kaum muslimin hanya 5 waktu saja dalam sehari semalam, hanya 5 solat saja, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sedangkan witir itu adalah tambahan sebagai solat sunat muakkad saja. Kemudian kapan kita melakukan solat witir? Ijma' ulama bahwasanya waktu salat witir itu tidak bisa kita kerjakan, belum masuk waktunya lagi, kecuali setelah melakukan salat isya dan sampai waktunya ke terbit fajar. Jika salat isyanya itu diperlambat bagi yang bersangkutan, maka setelah salat isya itu baru dia bisa melakukan salat witir. Jadi salat isya terlebih dahulu baru salat witir. Mungkin ada yang terlambat, terutama ketika bulan Ramadan kan, ketika masuk ke solat jamaah ternyata sudah solat tarawih. Bahkan ketika bergabung dengan jamaah, imam sudah solat witir. Maka apa yang harus dilakukan? Yang bersangkutan harus solat isya terlebih dahulu supaya boleh dan bisa melakukan solat witir. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Amr bin As pernah berkhutbah pada hari Jumat, kemudian beliau berkata, inna Aba Basrah haddatsani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Basrah menyampaikan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha zadakum salatan, sesungguhnya Allah menambahkan untuk kalian itu salat, wahiyal witru fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajri, maka dan iaitu adalah salat witir, maka lakukanlah salat witir itu antara waktu salat isya dengan salat fajar. Pernah juga diriwayatkan oleh Abu Tamim bahwa fa akhadha bi yadi Abi Dzar fasara fil masjid ila Abi Basrah radhiyallahu anhu faqala anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qala Amru, qala Abu Basrah ana sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar
ingin menguatkan lagi bahwasanya betul yang disampaikan tadi adalah hadis dari Nabi SAW. Berarti riwayatnya betul, telah diucapkan kalimat tadi bahwasanya tentang solat witir itu oleh Nabi SAW. Selanjutnya istihbabu ta'jilu liman zanna annahu la yastayqidhu akhiral lail. Dianjurkan untuk mengerjakan lebih awal bagi yang tidak yakin di tengah malam atau di akhir malam nanti tidak bangun. Jadi boleh dilakukan lebih awal. Wa ta'khiru liman dhanna annahu yastayqidhu akhirahu, dan dianjurkan bagi yang yakin bisa bangun tengah malam atau lebih awal sebelum terbit fajar, dianjurkan untuk dilakukan pada waktu itu. Tidur terlebih dahulu kemudian akhir nanti baru dikerjakan. Namun dianjurkan bagi yang tidak yakin bisa bangun lebih awal agar mengerjakannya di awal malam. Yastahibbu ta'jilu salatul witri awwalal lail liman khasya an la yastayqidha akhirahu. Dianjurkan bagi yang tidak yakin bangun akhir malam agar melakukan lebih awal, sebagaimana dianjurkan untuk mengakhirkan bagi yang yakin bisa bangun di akhir malam. Seperti dalil atau hadis dari Jabir radhiyallahu anhu dari sabda Nabi SAW, man zanna minkum annahu la yastayqidhu akhirahu falyutiru awwalahu. Siapa yang di antara kalian tidak yakin bisa bangun akhir malam, maka hendaklah kerjakan witir itu di awal malam. Wa man zanna minkum annahu yastayqidhu akhirahu falyutiru akhirahu. Maka dan siapa yang yakin bangun di akhir malam, maka hendaklah atau lebih baik baginya mengerjakan solat witir tadi di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail mahdhurah wa hiya afdal. Karena melakukan solat di akhir malam itu mahdhurah, dihadiri, dan dia lebih afdal. Dihadiri itu maksudnya oleh dua malaikat, yang satu melaporkan amalan sebelumnya dan satu lagi malaikat yang akan mencatat amalan di hari ini, di hari yang baru. Maka dihadiri oleh malaikat sehingga mengerjakan pada waktu itu lebih afdal daripada di awal malam. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Bakar, mata tutiru, wahai Abu Bakar, kapan engkau melakukan solat witir? Kemudian Abu Bakar menjawab, awwalal lail ba'dal atmah. Di awal malam, kata Abu Bakar, setelah mengerjakan solat atmah. Atmah itu maksudnya adalah solat isya. Qala fa anta ya Umar. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, dan sedangkan engkau kapan wahai Umar? Umar menjawab, akhirul lail, akhir malam, kata Umar. Qala, kemudian Nabi bersabda, amma anta ya Abu Bakar fa akhadta bithiqah. Adapun engkau wahai Abu Bakar, engkau telah mengambil thiqah, artinya kehati-hatian. Engkau telah mengerjakannya karena hati-hati nanti tidak bisa bangun di akhir malam dan dikerjakan di awal malam. Hati-hati supaya tidak tertinggal solat witirnya. Kemudian Nabi berkata juga kepada Umar, wa amma anta ya Umar fa akhadta bil quwwah. Sedangkan engkau wahai Umar, engkau telah mengambil solat witir itu dengan kuat, dengan kekuatan, artinya dengan azam yang kuat. Jadi boleh di awal malam maupun di akhir malam. Bahkan solat witir itu ada beberapa daerah kita saksikan setelah solat isya selesai mereka solat lagi secara berjamaah juga, dan solat yang selanjutnya itu adalah solat witir. Dan ada juga kami saksikan mereka solat lagi cuma 1 rakaat saja. Jadi setelah salam solat isya mereka zikir sebentar, kemudian berdiri lagi imam dan qamat kemudian solat, dan 1 rakaat saja secara berjamaah solat witir. Ini mungkin mengambil azam atau semangat yang dilakukan oleh Abu Bakar, kehati-hatian supaya nanti tidak tertinggal solat witirnya di akhir malam. Dan cara itu boleh bagaimana saja kita kaum muslimin melaksanakannya,
dan lebih baik tentunya semua solat sunat itu dikerjakan di rumah, dilakukan sebelum kita tidur maupun nanti ketika bangun sebelum solat fajar atau sebelum terbitnya fajar. Berapa rakaat solat witir yang dikerjakan? Satu lagi hadis tentang solat sebelum tidur itu. Wa ma'a hadza faqad wasa ba'du ashabi bi alla yanama illa ala witrin akhidan bil haita wal azm. Untuk itu ada sebagian sahabat Nabi itu mewasiatkan agar jangan tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat witir. Jadi ada pertanyaan, apakah wajib atau harus tidur terlebih dahulu baru boleh melaksanakan salat witir? Tentu tidak. Bahkan ini wasiat dari sahabat Nabi, salat witir itu lebih baik sebelum tidur salat witir terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau selalu salat Isya di akhir malam. Beliau akhirkan salat Isyanya di masjid Nabi SAW. Thumma yutiru biwahidah wa la yazidu alaiha. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas setelah solat Isya witir dengan satu rakaat saja dan tidak menambah. Ini yang dilakukan di sebagian daerah kita. Bapak Ibu mungkin ada atau pernah menyaksikan juga, mereka selesai solat Isya melakukan solat witir satu rakaat, karena hati-hati kalau seandainya nanti ketiduran dan tidak sempat melakukannya setelah tidur. Dan juga hadis dari Abu Ishaq, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi la yanamu hatta yutiru hazimun. Orang yang tidak tidur sebelum melaksanakan solat witir, inilah disebut dengan hazim, orang yang hati-hati supaya solatnya tidak ketinggalan. Dan ini bisa kita kerjakan Bapak Ibu, karena Nabi tak pernah meninggalkan witir. Kita kadang ketika tidur terlambat bangun, sudah azan baru terbangun, berarti solat witir kita ketinggalan. Maka supaya tidak ketinggalan, janganlah tidur terlebih dahulu kecuali telah melakukan solat witir, walaupun hanya satu rakaat saja, dan satu rakaat itu tidak lama. Berapa rakaat solat witir itu? Tentu berdasarkan keterangan tadi minimal satu rakaat. Kalau setengah rakaat tak ada, minimal satu rakaat. Diriwayatkan dari Nabi SAW, hadisnya ada pernah dilakukan sebanyak 13 rakaat, 13 rakaat pernah, 11 rakaat pernah dilakukan, wa tisa' wa saba' wa khamas, pernah juga 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, dan tadi kita sampaikan hadis-hadis 1 rakaat. Jadi dari ada 13, ada 9, 7, dan semuanya witir tentunya. Yang paling rendah adalah 1 rakaat saja. Sebagaimana dari Ishaq bin Ibrahim, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yutiru bi 13 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu witir dengan 13 rakaat. Annahu kana yusalli minal lail 13 rakaat mal witr. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam hari 13 rakaat bersama witir, yakni min jumlatihal witr fanusibat salatul lail ilal witr. Jadi maksudnya semua solat malam Nabi itu 13 rakaat, di sana ada witirnya. Sehingga solat malam itu disebut juga di sini dengan solat witir. Boleh juga melakukan solat witir itu dengan jumlah yang genap, seperti 2 rakaat, kemudian setelah 2 rakaat tasyahud dan salam, kemudian tambah 1 rakaat lagi, kemudian setelah 1 rakaat itu tasyahud dan salam. Berarti 3 rakaat melakukan solat witir dengan 2 salam. Boleh seperti itu sebagaimana ada keterangan daripada ulama.
Misalkan solat witir 3 rakaat dilakukan dengan niat witir, solat dulu 2 rakaat dan itu adalah solat witir, niatnya solat witir, kemudian tasyahud dan salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat lagi, kemudian tasyahud dan salam. Keduanya itu adalah solat witir, jumlah rakaatnya berarti adalah 3 rakaat. Atau dalam hadis Nabi SAW juga ada keterangannya, dan boleh solat misalkan 3 rakaat, lakukan dulu 2 rakaat, ketika sudah rakaat kedua tasyahud, seperti tasyahud pendek dalam solat 3 atau solat 4 rakaat yang solat wajib. Kemudian setelah selesai tasyahud pertama tidak salam, bangkit lagi ke rakaat ketiga, kemudian selesai rakaat ketiga tasyahud akhir dan salam. Berarti yang kedua ini boleh salat witir itu 2 tasyahud 1 salam. Yang tadi 2 salam 2 salam, yang ini 2 tasyahud dan 1 salam. Dan Nabi SAW juga para sahabat melakukan solat witir itu sampai rakaatnya tidak terhitung. Dia solat saja terus sesuai kemampuannya, kemudian salam, kemudian menambah 1 rakaat lagi dan salam. Kemudian dan itu dianggapnya solat witir semuanya. Kenapa seperti itu? Karena dianggap saja tadi yang sudah dilakukan beberapa rakaat yang dia mungkin lupa berapa rakaatnya, dianggap genap, kemudian ditambah dengan 1 rakaat dengan witir, sehingga dianggap menjadi witir semuanya. Boleh juga seperti itu dilakukan. Wa yajuzu ada'ul kull bi tasyahudin wahidin wa salamin fi raka'atil akhirah. Dan boleh juga salat witir itu dengan dilakukan semuanya dengan 1 tasyahud saja, yaitu ketika rakaat terakhir. Kullu dzalika jaizun waridun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disebutkan tadi ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, waradat as-sunnah as-sahihah as-sarihah al-muhakkama fil witri bi 5 muttasilah wa 7 muttasilah. Kata Ibnul Qayyim, hadis atau sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas sekali tentang solat witir. Itu ada 5 rakaat dengan 1 salam saja, 7 rakaat 1 salam saja, sebagaimana hadis Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 7 wa 5 la yufassilu bi salam wala bi kalam. Nabi melakukan solat witir itu 7, ada 5, tidak dipisahkan semua rakaat 7 atau 5 tadi dengan salam atau juga dengan ucapan-ucapan lain. Berarti 7 rakaat itu nyambung. Begitu juga 5 rakaat yang dilakukannya nyambung, tidak ada pemisahan setiap 2 rakaatnya dengan tasyahud, tapi semuanya langsung selesai 7 rakaat atau 5 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan juga seperti disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yusalli minal lail 13 rakaah. Nabi pernah salat malam itu 13 rakaat. Yutiru min zalika bi 5 la yajlisu illa fi akhirihin. Kemudian Nabi witir di antara 13 rakaat itu dengan 5 rakaat. Di 5 rakaatnya ada solat witir. La yajlisu illa fi akhirihin. Yang 5 rakaat tadi Nabi tidak duduk kecuali pada tasyahud akhir, pada bilangan atau rakaat kelimanya. 5, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, kelima-lima dikerjakan pada rakaat kelima, baru Nabi duduk untuk tasyahud akhir. Hadis muttafaqun alaih. Ada juga dari Aisyah juga, Nabi SAW salat malam 9 rakaat. Nabi tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8.
Fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yanhat. Kemudian setelah rakaat ke-8 itu selesai, Nabi doa, Nabi berzikir, kemudian Nabi nak bangkit lagi, wala yusallim, Nabi bangkit lagi, dan Nabi pada duduk yang ke-8 tadi tidak salam. Nabi seperti tasyahud antara dua tasyahud pendek itu kan. Tapi Nabi baca doa pada waktu itu, baca zikir, baca bacaannya pada tasyahud yang pertama itu. Kemudian bangkit lagi menuju rakaat yang ke-9. Thumma yaq'ad, setelah rakaat 9 ini selesai, Nabi duduk membaca tasyahud, kemudian baru salam. Berarti duduk tasyahud pertamanya Nabi solat 9 rakaat untuk witir ini 2 tasyahud. Tasyahud pertama Nabi tidak salam, itu pada rakaat yang ke-8. Kemudian Nabi bangkit rakaat ke-9, dan selesai ke rakaat ke-9 Nabi tasyahud, kemudian baru salam. Jadi metodenya untuk tasyahud solat witir itu bisa 2 kali tasyahud 1 salam, atau 2 tasyahud 2 salam, atau 1 tasyahud 1 salam saja. Ini berarti pilihan bagi kita. Semuanya ada dari Nabi SAW tentang tasyahud atau tentang jumlah rakaatnya. Bacaan yang dibaca oleh Nabi ketika salat witir. Yajuzul qira'ah fil witri ba'dal Fatihah bi ayyi syai'in minal Qur'an. Boleh membaca ayat atau surat pada salat witir itu setelah membaca Al-Fatihah, surat dan ayat apa saja dari Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Ali, laisa minal Qur'an syai'un mahjurun fa'autiru bima syi'ta. Tidak ada ayat Quran itu yang dijauhkan atau dicampakkan atau ditinggalkan. Maka bacalah ayat Quran itu mana saja yang kau mau, yang kau inginkan. Maka dalam solat semuanya, solat. Kenapa dia solat baca ayat itu? Ini tidak biasa dibaca oleh orang. Itu tidak sebagai dalil. Karena semua ayat Al-Quran itu adalah dari Allah, dibaca dan boleh dibaca di dalam solat. Apa saja, surat apa saja, ayat mana saja boleh dibaca di dalam solat. Begitu juga dalam solat witir, sebagaimana diucapkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Walakinnal mustahab, akan tetapi dianjurkan. Dan ini berlaku juga untuk semua solat lain. Ada yang dianjurkan. Untuk solat witir dianjurkan ayat tertentu. Solat qabla subuh, solat sunat fajar tadi kan, dianjurkan baca qul huwallahu, qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, dan qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Dan itu banyak pada solat-solat sunat Nabi SAW. Hampir kata Aisyah, tidak terhitung banyaknya solat sunat yang dianjurkan. Rakaat pertamanya adalah Al-Kafirun, rakaat keduanya adalah qul huwallahu ahad. Di antaranya adalah solat sunat sebelum fajar yang tadi kita kerjakan. Kemudian mana ayat yang dianjurkan untuk solat witir tadi? Yang pertama, hendaklah dibaca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-A'la, yaitu Sabbih isma rabbikal a'la, sampai selesai tentunya. Kemudian pada rakaat kedua dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat ketiga dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad, atau ditambah dengan al-mau'udzatain. Mau'udzatain yang kedua qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Namanya surat ini mau'udzatain. 2 surat yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat tersebut. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini dianjurkan kalau bisa dibaca semuanya seperti anjuran ini boleh. Tapi kalau memilih pada rakaat 3 rakaat, misalkan solat witir, rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca al-falaq, rakaat ketiga baca an-nas, itu juga boleh, karena tidak ada larangan membaca ayat mana saja di dalam Al-Quran ketika kita solat. Kemudian
Kunut, ya, dianjurkan untuk membaca atau dibolehkan membaca kunut ketika witir. Yusra al-qunut fil witri fi jami'i sunnah. Dianjurkan membaca kunut pada witir dalam semua keterangannya. Sebagaimana hadis dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat aquluhunna fil witri, yang aku selalu baca kalimat itu ketika salat witir." Apa kalimatnya? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat atau bacaan kunut dari riwayat Imam Hasan bin Ali yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hasan bin Ali itu adalah cucu Nabi. Diajarkan kalimat ini, dijaga dan dibaca terus oleh Hasan bin Ali ketika di solat witir. Ya, di solat witirnya. Dan itu selalu dibaca oleh Hasan bin Ali di solat witirnya. Kemudian Hasan mengatakan untuk bacaan kunut beliau tidak mengetahui bacaan yang lebih baik daripada bacaan tadi. Ini doa atau kalimat yang dibaca ketika kunut menjadi bacaan inti. Ada ditambah dengan kunut nazilah, tapi ini juga tetap dibaca. Atau doa-doa lain yang berhubungan dengan kebutuhan jamaah, kebutuhan yang berdoa, boleh ditambah dengan kalimat yang lain, dengan doa-doa yang lain, tetapi ini tetap juga dibaca karena ini doa yang diajarkan oleh Nabi untuk kunut terbaik menurut Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Kapan dibaca kunut tersebut, tempat membaca kunut tersebut? Ya juzul kunut qabla ruku' ba'dal faraq minal qira'ah. Boleh baca kunut tadi sebelum ruku', setelah membaca surat Al-Fatihah, baca surat sebelum ruku' dibaca kunut. Boleh seperti itu. Wa yajuzu kadzalik ba'da rafa' minal ruku', dan boleh juga ini yang kedua ini sebagaimana yang kita lakukan setelah ruku'. Selesai ruku' kita bangkit, baru membaca kunut sebelum sujud. Sebagaimana diriwayatkan dari Humaid berkata, sa'altu Anasan anil kunut qabla ruku' au ba'da ruku'. Saya pernah bertanya kepada Anas, sahabat Nabi SAW, tentang kunut itu apakah dibaca sebelum ruku' atau setelah ruku'. Kemudian Anas berkata, kunna naf'al qabla wa ba'da. Dulu di zaman Nabi kami mengajarkan kunut, ada kami kerjakan sebelum ruku' dan ada juga kami kerjakan setelah ruku'. Berarti kedua-duanya ada dalilnya. Jadi jangan heran kita melihat jika ada tempat atau di antara kaum muslimin baca kunutnya sebelum ruku'. Karena Anas mengatakan kedua-duanya pernah dikerjakannya di zaman Nabi SAW. Wa idza qanata qabla ruku' kabbara rafi'an yadayhi ba'dal faraq minal qira'ah. Dan jika seandainya dia membaca kunut atau kita membaca kunut sebelum ruku', maka takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian angkat tangan setelah selesai baca ayat. Misalkan ayatnya surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, baca Allahumma hdina fiman hadait. Jadi maksudnya takbir, kemudian mengangkat tangan, kemudian membaca doa kunut tadi. Dan jika setelah ruku' maka cukup dengan bacaan sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah itu baca doa i'tidal, kemudian membaca doa kunut sebagaimana yang kita kerjakan.
Wa amma mashul wajhi bihima faqad qala al-Baihaqi, adapun mengusap wajah selesai membaca doa qunut itu disebutkan oleh Imam Baihaqi, al-ula alla yaf'aluhu wa yaqtasiru ala ma fa'alahu salaf radhiyallahu anhu. Sebaiknya tidak dilakukan ketika solat, ya. Selesai membaca qunut mengusap tangankan ke wajah, sebaiknya kata Imam Baihaqi tidak dikerjakan. Ini di luar solat silahkan, tapi dalam solat sebaiknya tidak. Karena para ulama salaf termasuk juga para sahabat Nabi SAW, tentunya di generasi salaf, min raf'il yadain duna mashihima bil wajhi fi shalah. Mereka mengangkat tangan untuk berdoa di dalam solat, terutama untuk sunut ini, tetapi mereka tidak mengusapkan ke wajahnya setelah selesai membaca doa tersebut. Diangkat tangan dia, tapi mengucapkannya tidak. Kemudian ada doa-doa setelah kunut, dan ini sebelum terakhir. Wala witran fil lailatin, tidak ada dua witir pada satu malam. Ini kalau sudah selesai satu witir, maka witir selanjutnya tidak lagi kita melakukan solat witir, tetapi boleh solat-solat yang lain. Bagaimana di yaum Ramadan, pada bulan-bulan Ramadan itu kita ikut bersama imam witir di sini, bukan berarti nanti tak boleh lagi melaksanakan solat tahajud. Boleh, cuma witirnya hanya satu, nanti tahajud saja tanpa ada witir. Kemudian ada juga cara ulama, kalau seandainya sudah melakukan witir di awal malam, nanti tahajud dan ingin menutup solatnya dengan witir lagi, maka witir yang pertama itu dibatalkannya dengan cara menambahkan satu rakaat lagi. Jadi ya solat satu rakaat dulu untuk membatalkan witir, karena witir itu ganjil kan. Dan ketika ingin solat witir lagi, dibatalkan witir yang sudah dikerjakan, kemudian solat tahajud beberapa rakaat, kemudian nanti witir lagi dengan rakaat yang witir. Ini juga ada dilakukan oleh ulama, tapi ada sebagian menganggap ini lemah dan akal-akalan saja katanya. Cuma dilakukan oleh ulama seperti itu. Kalau kita ingin melakukan anjuran Nabi SAW agar menutup solat malam itu dengan witir, karena Nabi juga menganjurkan tutuplah solat malam kalian dengan witir. Sedangkan kita sudah solat witir, kita ingin solat tahajud lagi, nanti tidak terjalankan perintah Nabi, maka mereka melakukan dengan membatalkan lebih dahulu solat witirnya, kemudian solat lail sebagaimana yang dia inginkan, kemudian nanti di akhir ditutup dengan solat witir lagi. Ada yang melakukan, ada. Cuma ada yang tidak setuju dengan seperti itu. Cuma yang melakukan itu juga ulama juga, yang mereka punya dalil tersendiri tentang itu. Dan Nabi SAW pernah mengqadha salat witir itu ketika tidak sempat melakukannya di malam hari antara isyak sampai waktu fajar, diqadha oleh Nabi setelah salat subuh. Pernah dilakukan agar tidak tertinggal solat witir tersebut. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha adukum", apabila kalian sudah melakukan solat subuh, walam yutiru falyutir, tadi malam belum solat witir, maka witirlah setelah solat subuh tersebut. Solat sunat yang haram itu diantaranya adalah solat sunat setelah solat subuh. Tapi ada yang melakukannya solat sunat setelah dia melakukan solat subuh, niatnya bukan solat sunat ba'da subuh, tapi solat witir yang diqadha, yang tidak sempat dilakukan di malam hari atau sebelum terbit fajar, maka itu boleh dilakukan. Ditambah lagi dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man nama min witrihi aw nasiyahu falyusalliha idza dzakarahu." Siapa yang tidur dan tidak sempat melakukan solat witir atau lupa melakukan solat witir, maka hendaklah dia kerjakan ketika kapan saja dia ingat. Ingat setelah subuh, lakukan setelah subuh. Ingatnya jam 9 pagi, kerjakan solat witir tadi malam itu jam 9 ketika ingat tersebut. Begitu juga ingatnya zuhur, misalkan lakukan witirnya
pada waktu itu ketika dia ingat. Dan ini sanadnya sahih menurut Imam Al-Iraqi.